Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan ruang untuk berdiskusi dan berbincang-bincang, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, insya Allah, Bu, saya akan melakukan pengambilan video ini terkait tugas saya di aksi nyata, yaitu modul 2.3, Bu, terkait supervisi, dan nantinya juga saya akan bersama Ibu dalam melakukan proses pembelajaran, insya Allah, di hari berikutnya, Bu. Siap, Bu? Insya Allah. Baik, pada hari ini kita akan melakukan bincang-bincang, Bu, yaitu pra-observasi, Bu. Nantinya ada 3 hal penting yang akan kita lalui bersama hari ini, yaitu pra-observasi, kemudian insya Allah minggu depan observasi langsung di kelas Ibu, lalu yang terakhir yaitu pasca observasi, Bu, bersama pengajar praktik saya nantinya, insya Allah. Dan hari ini bisa kita mulai, Bu, bincang-bincangnya. Oh iya, insya Allah saya akan menanyakan beberapa hal untuk hari ini. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran insya Allah nantinya atau minggu depan. Insya Allah minggu depan kira-kira hari Kamis. atau Jumat. Iya. Ya. Insya Allah kalau hari Kamis, kalau tidak, insya Allah kita sudah masuk ke subtema ketiga barangkali dari tema 8. Tema 8, subtema ketiga hari Kamis insya Allah itu di pembelajaran 6. Ya. Di pembelajaran 6 nanti saya akan melakukan pembelajaran tentang ketersediaan air bersih. Adapun tujuan pembelajaran pada hari hanya nanti, yang pertama itu setelah selesai pembelajaran, siswa diharapkan mampu membuat buklet tentang cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Kemudian yang kedua, siswa dapat menceritakan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian yang ketiga, dapat membuat gambar cerita. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Baik, Bu, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa tujuan yang akan dicapai pada proses pembelajaran nanti ada 3. Saya ulangi kembali, Bu. Yang pertama yaitu setelah selesai materi pembelajaran, anak-anak mampu membuat buklet, ya, Bu. Iya. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menceritakan informasi terkait apa yang sudah dikerjakan tersebut. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat membuat langkah-langkah cerita bergambar. Ya, seperti itu, ya, Bu, untuk tadi tujuannya. Kemudian yang kedua, Bu, pertanyaan kedua yaitu untuk mencapai hal tersebut yang Ibu sampaikan, strategi apa yang akan Ibu Haji terapkan kepada proses pembelajaran nantinya? Seperti biasanya yang saya lakukan apabila proses pembelajaran itu membutuhkan alat dan bahan-bahan yang akan kita kerjakan pada saat proses pembelajaran. Pada sebelum pembelajaran dilakukan atau sehari sebelumnya, ibu guru atau saya biasa mengingatkan kepada anak-anak atau peserta didik untuk mempersiapkan alat dan bahan
yang akan kita pelajari untuk esok harinya atau alat-alat dan bahan untuk pembelajaran esok harinya. Bu, berdasarkan materi yang akan dibawakan nantinya, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan segala sesuatunya, Bu? Jadi tentu di dalam proses pembelajaran itu seringkali kita menemukan kendala, terutama pada saat proses pembelajaran yang membutuhkan alat dan bahan. Jadi biasanya siswa atau peserta didik itu tidak memiliki kesiapan alat dan bahannya. Kemudian kendalanya juga dalam kerja kelompok itu ada siswa yang tidak aktif dalam proses kerja kelompok tersebut. Kadang-kala juga ada anak yang malu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau malu di dalam berdiskusi. Dia tidak aktif, pasif saja di dalam kelompoknya. Iya, baik Bu, tadi Ibu sampaikan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi. Saya bisa mengulangnya kembali, yaitu yang pertama yaitu penggunaan alat dan bahan. Kadang ada beberapa murid yang tidak bawa. Lalu yang kedua, kadang beberapa siswa tidak aktif di dalam kerja kelompoknya. Dan lalu yang ketiga, ada juga beberapa siswa yang malu ketika ditunjuk untuk presentasi. Seperti itu ya Bu. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu, yaitu dari kendala tersebut, bagaimana caranya Bu Aji untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi? Jadi biasanya saya mengantisipasi. Jadi semisalnya besok ada pembelajaran yang membutuhkan alat atau bahan yang harus dipersiapkan, Ibu sampaikan ke peserta didik agar besok insya Allah kalian harus mempersiapkan alat-alat dan bahan untuk memperlancar proses pembelajaran kita esok harinya. Kemudian yang kedua, mengingatkan kepada peserta didik untuk tetap menjalin kerjasama supaya seandainya ada pada proses pembelajaran masih ada yang tidak ada alat dan bahan disediakan, supaya tidak berkecil hati karena ada bantuan dari kelompok teman kelompoknya. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan solusi dari kendala yang dihadapi, yaitu mengantisipasi dengan menyampaikan sebelum pembelajaran dimulai ataupun satu hari sebelum pembelajaran dimulai, dengan menyampaikan hal-hal apa yang harus dibawa Bu. Kemudian yang kedua, selalu mengingatkan terus tentang bagaimana kita bekerja sama dalam pembelajaran dengan diskusi kelompok. Seperti itu ya Bu, tentang solusi-solusi yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya. Baik Bu, saya lanjut ke pertanyaan terakhir. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk melaksanakan saya sebagai observer di kelas Ibu? Insya Allah di hari Kamis atau hari Jumat insya Allah. Oh iya, berarti Kamis. minggu depan ya Bu, ya. hari Kamis ataupun Jumat. Baik, terima kasih Bu untuk bincang-bincangnya praobservasi ini. Semoga nantinya pada saat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya yang sebagai observer, semoga berhasil. Semoga apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Baik, terima kasih banyak Bu Aji. Dipimpin oleh Askia, Arida Askia. Assalamualaikum warahmatullahi
bekerjasama membuat buklet. Dan kalian harus percaya diri, saling menghargai dalam kelompoknya dalam membuat bukletnya. Perhatikan langkah-langkah yang sudah kalian jadi kalian bisa memperhatikan kelompok dari Arika Saskia akan mempresentasikan buklet yang sudah dibuat. Yang lain perhatikan, bisa memberikan tanggapan. Tujuh keran air kalau sudah tidak digunakan. Memperbaiki kebocoran air. Gunakan kembali air yang tidak dipakai, misalnya air bekas mencuci buah dan sayur bisa digunakan kembali untuk menyiram tanaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang buklet cara-cara memelihara kebersihan air bersih. Menggunakan air bersih dengan bijaksana atau seperlunya saja. Tidak mencemari sumber air, sungai, danau, ataupun laut dengan bahan-bahan kimia. Tidak membuang sampah sembarangan. Melakukan penghijauan di sekitar rumah atau melakukan reboisasi pada hutan. Terima kasih dengan pengamatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok cara membuat buklet tentang ketersediaan air bersih. Setelah dikumpulkan tugasnya, baiklah kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini. Membuat rangkuman dari pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran terakhir. Merangkum pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah membuat buklet tentang cara untuk memelihara ketersediaan air bersih. Jadi langkah-langkahnya kalian bisa rangkum dari awal kalian membuat buklet. Langkah-langkahnya membuat buklet. Kemudian menceritakan kembali informasi penting dari teks non-fiksi. Jadi kalian bisa menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri tentang informasi dari teks. Apa air dibuat bisa habis, air di bumi bisa habis. Jadi itu informasi apa yang kamu temukan di dalam bacaan teks non-fiksi tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian bisa merangkum langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Jadi langkah-langkahnya membuat gambar cerita. Jadi kalian bisa memulai membuat rangkuman pembelajaran hari ini. Jadi setelah selesai kita merangkum pembelajaran hari ini, Ibu Guru pesan supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa diulangi di rumah. Jadi dipelajari kembali dan kalian bisa beristirahat.